Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya nama Junaidi, NDH 23, kelompok 3, peserta PKA Angkatan 3 tahun 2025. Izinkan kami menyampaikan tugas individu, yakni terkait dengan lesson lab agenda 3 pada klaster 1, yaitu akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar pelayanan kinerja, ya, yaitu pada Dinas PUPR Kabupaten Kapuas, bidang bina konstruksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa penguatan kapasitas, ya, di bidang akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar pelayanan kinerja merupakan bagian penting, ya, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, ya, baik itu di pemerintahan provinsi, kabupaten kota, dan sekaligus pemerintahan desa itu, ya. Kemudian pentingnya pengukuran dan pelaporan kinerja, ya, penguatan peran strategis organisasi serta perbaikan pelayanan publik yang berbasis indikator dan standar yang terukur. Nah, dari pembelajaran yang kami dapatkan dari segi akuntabilitas kinerja, bahwa yang pertama adalah pentingnya transparansi dan tanggung jawab. Ini menunjukkan pentingnya budaya transparansi dan tanggung jawab, ya, atas pelaksanaan kegiatan dan pemantauan anggaran. Kemudian yang kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas, di mana kita harus mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran dan efektivitas dalam pencapaian target. Yang selanjutnya, yang ketiga, perbaikan tata kelola organisasi. Nah, ini juga sangat penting dalam rangka memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi, memacu instansi untuk memiliki dokumen perencanaan yang jelas, indikator yang terukur, serta sistem monitoring yang kuat. Selanjutnya, pembelajaran dari manajemen kinerja. Yang pertama, bahwa perencanaan kinerja yang terukur dan tertelusur, ya. Ini gunanya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa setiap rencana harus disusun berdasarkan sasaran strategis organisasi. Kemudian kedua, pemantauan dan evaluasi berbasis data. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk melakukan monitoring secara berkala dan evaluasi berbasis data yang harus dilakukan. Yang ketiga, itu berkaitan dengan sinergi antar bagian dan stakeholder, di mana ini sangat perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kinerja, ya, antara internal organisasi serta keterlibatan eksternal lembaga lainnya. Selanjutnya, pembelajaran yang dapat dari standar pelayanan kinerja adalah satu, penyusunan standar pelayanan yang responsif. Ini menunjukkan bahwa pentingnya penyusunan standar pelayanan minimal yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kemudian kedua, peningkatan kepuasan stakeholder yang selalu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan profesional. Kemudian yang ketiga, penguatan budaya pelayanan, bahwa diwajibkan sebagai aparatur sipil negara, tentunya yang memiliki organisasi publik, haruslah berorientasi pelayanan. Selanjutnya, implikasi apa yang kami dapatkan dari pembelajaran ini? Satu, yaitu peningkatan profesionalisme aparatur, ya, yaitu terus meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial guna menghadapi tantangan dinamika, ya, sektor konstruksi yang semakin kompleks. Kedua, penguatan sistem informasi kinerja. Ini sangat perlu dikembangkan sistem informasi manajemen kinerja yang berbasis digital yang memungkinkan untuk pencatatan, pemantauan, dan pelaporan kinerja secara real time. Yang ketiga, itu penyusunan indikator kinerja yang relevan. Nah, indikator kinerja harus selaras dengan rencana strategis
dan kebutuhan lokal. Indikator harus mencakup mutu teknis, waktu pelaksanaan, dan keselamatan kerja. Sebagai penutup, bahwa akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar pelayanan kinerja itu sangat memberikan landasan kuat ya bagi perbaikan berkelanjutan di bidang bina konstruksi. Kemudian penguatan budaya kinerja, penyusunan standar yang jelas, serta keterbukaan terhadap evaluasi akan mendorong terciptanya tata kelola bidang bina konstruksi yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Demikian penyampaian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.